ini pertamanya ceritanya gitu? Ya ceritanya ya awalnya memang gak ada konsep apa-apa gitu, cuma pengen bergerak di beras aja gitu, gak ada konsep ke apa, ke struktur itu enggak ada. Memang makanya kita juga kan sewa kan gitu. Sewa tahun kita renovasi sedikit-sedikit lah gitu. Karena memang konsepnya memang di daerah sini kan pertanian itu khususnya di padi ini kan luar biasa gitu. Makanya dengan adanya industri UMKM ini kan Ya benar, mobil. Apa, petani itu nggak merasa kesulitan untuk menjual gitu, karena adanya dengan industri itu. Cuman ya petani itu cuma yang ditakutin kan masalah harga gitu. Ya, intinya sih mereka kalau dengan harga posisi dengan harga sekarang di 7.200 ini ya sangat diuntungkan. Ya UMKM juga sebenarnya kalau tidak ada dengan impor ini sebenarnya malah makin bagus juga. Jadi bisa menguntungkan, Istilahnya juga hidup semua Pak. hidup semua. Makanya semakin banyak UMKM industri penggilingan ular beras ini, petani itu malah semakin diuntungkan. Karena tahu ya. Karena mereka nggak perlu, nggak bingung dan nggak merasa kecemasan untuk jual kemana hasil panen. Tapi kendala yang sering jadi kendala apa Pak kalau untuk industri penggilingan sekelas UMKM apa? Ya yang jelas permodalan. Permodalan. Karena di petani itu kan nggak bisa apa ya, nggak bisa ditempo, harus cash karena ini termasuk kebutuhan kehidupan bagi petani itu sendiri. Bahkan petani itu perlu dibantu dalam proses biaya kehidupan saat penanaman. Ya, intinya sih permodalan dan ya mesin yang lebih modern lah intinya. Kalau kita kan sekarang ini kan masih pakai mesin industri gitu, masih belum pakai listrik ya penggeraknya, belum pakai dinamo. Ya mungkin kalau harapannya sih ya kalau sudah ada mesin pakai dinamo untuk penggerak itu kan lebih efisien. Ini rakitan sendiri Bang? Rakitan Oh, lokal. rakitan semua ya? Lokal. STM. Ngeri ya namanya. Kayak zaman sekolah dulu. STM juga gini-gini dulu Bang. Ya, cuman kalau ini kan STM itu kan teknik, tapi ini ada teknik apa? Teknik pangan. Di industri kan sama kan gitu. Iya. Kayak teknologi juga. Yang kuning itu sih, kuning. Di desa ini berapa tadi abang bilang untuk apa? Alokasi industri UMKM? Untuk desa Medan Karya ini 10 ada 10 pabrik penggilingan kayak gini. 10. Dan satu industri ini bisa berapa ton sehari? Kalau industri ini yang kayak punya kita ini ya 20 ton per hari. Artinya 10 ton, 12 ton beras lah ya. 12 ton beras. 20 ton gabah, 12 ton beras.
Tapi sebenarnya industri-industri kecil ini melihat istilahnya beras kita sebenarnya cukup nggak sih dari pertanian kita tuh sebenarnya cukup apa masih kurang nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya sih kalau untuk kebutuhan nasional saya rasa cukup ya. Kalau benar-benar semua semua lembaga atau yang terkait dengan dunia pangan ini mau bergerak, Terhubung lah ya, terhubung, nyambung semuanya semua. gitu ya. Kalau bahasa kerennya terintegrasi ya. Bahasa kelihatannya gitu. integrasi gitu. Mulai dari pembinaan petaninya gitu kan, terus industrinya dan pasarnya kan sebenarnya kalau di Kerawang ini kan ada pasar induk Johar, walaupun ada sebagian yang langsung mereka bawa ke toko-toko di Jakarta. Ada yang dibawa ke Jakarta juga. Banyak bang, banyak. Bandung juga masuk, Bandung, Jabodetabek. Sebenarnya ya kalau Beneran benar keren dong ya kalau keren. dikembangin ya. keren. Kalau semua ya harus bergerak lah gitu. Petaninya, UMKM industri kayak kita, terus pemerintah yang berkaitan, lembaga yang bergerak di situ. Ya walaupun dengan adanya impor ini kan tidak bisa menekan harga gabah, Tetap tinggi tetap ya. tinggi, Tetap diuntungkan. tetap diuntungkan. Padahal juga cukup sebenarnya bang ya. Cukup. Salahnya apa sih bang, maksudnya perputarannya kali bang ya, perputaran dari petani ke industri mungkin yang jadi nggak di pasar itu nggak ketahuan gitu istilahnya. Kalau kita sebenarnya cukup gitu. Ya sebenarnya Apa bukan salah melihat? salah melihat kalau kata. Salah melihat ya. Kalau dilihat kurang nih gitu, padahal penuh cukup lah ya. Istilahnya. Ya sebenarnya kan yang dibilang kayak seakan-akan kurang itu apabila ada harga naik, sedangkan harga acuan pemerintah dengan yang ada di lapangan ini kan nggak seimbang gitu. Apalagi kalau kita pernah dengar dari petani ini kan yang selalu menjadi kendala kan di pupuknya juga. Berarti kalau petani di sini selalu maunya cash gitu bang. Ya karena Kalau mereka saya dengar sih gitu. Jadi mereka itu di sini tuh nggak bisa tempo, memang harus cash. Karena mereka itu setelah mereka jual padi, jual gabah, mereka itu kayak model punya hajat tersendiri, kebutuhan hidup. Jadi harus terima langsung duitnya Harus gitu ya. terima langsung. Kalau pakai giro atau apa nggak berani maksud saya. Jadi kalau kita mau transfer atau mau kasih cek giro gitu, cek gitu malah dibilang nggak zaman loh. Malah kebalik ya. Malah kebalik gitu. Sebenarnya kan rasa ketakutan lah sebenarnya, dan tidak ada penyuluhan terhadap teknologi di pertanian ini gitu, khususnya ya di finansialnya. Bahwa pada kenyataannya mereka juga sering beli online, baju online, Ngerti istilahnya ya bang. ngerti istilahnya, cuma Penggunaan handphone, misalnya kan dia penggunaan handphone untuk jual beli online ngerti kan. Gitu. ngerti. Tapi pas giliran transaksi jual beli gabah, mereka kayak rasa ketakutan gitu, takut nggak dibayar lah gitu. Ya mungkin mereka itu ada rasa trauma tadinya gitu sama pelaku usaha. Kok ada oknum lah. Jadi
mereka itu kalau ada teknologi di bidang instrumen keuangan ini fintech lah Bang. ya fintech kayak takut, tapi mereka kadang-kadang suka beli ya pakaian untuk anaknya kayak gitu kan pakai online kan. Berarti masih belum percaya yang sifatnya teknologi aman berbasis, loh gitu. berbasis teknologi itu nggak aman kesannya gitu. Kesannya gitu. Intinya mereka masih suka melaksanakan COD begitu kan. Mungkin karena skalanya atau jumlahnya lah, jumlahnya kalau nominalnya kecil gitu kali ya, ketika besar agak riskan, atau pernah kejadian kali ya. Bisa kayaknya sih trauma, Berarti harus ada satu pihak yang meyakinkan. ya. Kan kalau dari industri cuma dua pihak nih, Iya. antara petani dengan industrinya gitu. Justru kalau ada lembaga keuangan yang bisa memfasilitasi antara petani dengan industri, mungkin petani itu akan lebih sejahtera gitu. Jadi memutus mata rantai. Selama ini banyak yang nggak benar juga, menekan mereka Menekan lah ya, mereka. dengan ya macam-macam lah caranya. Iya. Skema-skema yang kadang ya membuat mereka terpaksa jual murah. Murah. Kayak gitu. Ya karena mereka udah punya hutang kepada tengkulak awalnya. Mereka kan sebelum panen itu kan butuh perawatan untuk pertanian mereka, dan mereka juga punya kebutuhan kan gitu. Akhirnya mereka terpaksa meminjam kepada tengkulak atau bandar lah di sini. Karena pun kalaupun mereka seandainya pinjam ke bank, mereka kan butuh jaminan. Ya, jalan satu-satunya ada yang menengahi Teknologi ya. teknologi. Bukan hanya teknologi pertaniannya, tapi teknologi dalam keuangan. Ya harus hadir Dalam dalam bentuk digital Mm-mm. namanya. Dan yang pasti perlu dibina juga mereka, Ya, pasti. biar mereka juga tahu gitu kan caranya dan sisi keamanannya gimana. Tapi sih kalau dari yang saya baca-baca juga perannya ada gitu. Tapi menurut abang udah pernah nyentuh pertanian gitu? Kalau teknologi keuangan belum. Kalau sejenis pinjaman perbankan ya mungkin sudah ada dan banyak lah. Tapi kalau itu pakai jaminan, Pakai jaminan. itu yang memberatkan lah. Nah, di saat mereka nggak punya jaminan kan terpaksa mereka itu pinjam uang ke bank keliling gitu. Kalau orang sini bilangnya, ada bilang emok, bank emok ya. Itu kan bunganya tinggi bang, bunganya tinggi. Ya mereka terpaksa bang. Dan ijon, kalau kata orang sini ijon. Terpaksa. STM. Ya. Ini brand bang ya? Bukan merek perusahaan bang, lebih brand ya? Lebih jatuhnya sih dibilang, kalau sementara ini kan brand, rencananya sih mau dibuat lah gitu. Nanti kedepannya niatannya itu mau dibuat. Jadi nama ini baru brand lah bang. Baru ya? brand. Baru brand ya. Tapi kalau untuk pemasaran mah udah pasti laku bang ya? Ya, Apa masih ada jeda gitu? ya sebenarnya Misalnya dari produksi ini udah dikarungin, itu udah pasti ada pembeli belum? ya kalau beras ini sebenarnya kalau untuk sementara ini belum ada kendala masalah kesulitan untuk menjual beras. Karena kan di Jawa Barat ini kan ada dua induk ya, induk Johan, Kerawang sama induk Cipinang. Dan itu pasti dibeli pak. Dan pasti
dan pasti laku. pasti laku ya. Berarti kan ada hal-hal yang nggak kelihatan lah ya. Nah, Jadi kelihatannya itu apa ya? Kita kekurangan gitu ya. gitu.